Nabi Yunus naik sebuah kapal, ingin berdakwah ke negeri yang lain, tapi kapal tersebut terjebak dalam badai di tengah laut, di mana para penumpangnya sepakat untuk mengurangi beban dengan mengundi siapa yang harus dilempar ke laut. Maka disitulah keluar teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undian itu jatuh kepada nama Yunus selamat sebanyak 3 kali. Tadinya orang-orang di situ tahu ya, nah, janganlah ya, setelah keluar undian pertama nama Yunus keluar, orang-orang tahu ini orang terhormat, ya jangan engkau yang turun, biar kami aja, ayo kita undi lagi. 2, keluar lagi namanya. Nah orang-orang itu nggak enak, ini bagaimana kok ini nabi ini yang keluar namanya. Kedua keluar lagi, oh enggak, jangan kau yang turun. Ketiga keluar lagi namanya. Akhirnya sudah ditahan sama orang-orang di kapal itu supaya jangan melompat. Akhirnya Yunus ini yang sadar diri, oh ini teguran dari Allah, saya harus lompat. Maka ketika beliau melemparkan dirinya ke laut, maka Allah perintahkan seekor ikan besar untuk menelan Nabi Yunus tanpa melukainya. Apa sih yang menyebabkan Nabi Yunus marah? Itu kan biasa ya, sifat manusiawi. Tapi kenapa dia ditegur sama Allah, diperingatkan dengan keras seperti itu? Karena fazonna allan naqdira alaihi. Yunus menyangka bahwa kami tidak akan menyempitkan jalannya. Dikirain jalan dakwah itu dikasih enak-enak aja, dikasih yang hamparan bunga, dikasih sorotan media, dikasih tempat panggung, dikasih penghargaan seperti halnya koruptor-koruptor, ya kan? Dakwah nggak sama seperti itu. Ya, dakwah itu pasti banyak durinya, banyak batu-batu kerikilnya. Jadi jangan dianggap ini jalannya lempeng-lempeng aja, enggak. Nah, itulah kesalahannya. Maka ditegur sama Allah. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sampaikan. Mari kita senantiasa bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat salam kita ini tercurahkan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita yang bersalawat salam kepada Nabi SAW, beliau akan membalas salawat kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Nurul Barakah yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan siang hari ini mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita niat i'tikaf, duduk sejenak sebagaimana yang dikatakan atau disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami untuk kita mencarger keimanan walaupun sejenak. Duduk bukan sembarang duduk. Duduk di majelis ilmu tidak seperti kita nongkrong di kafe atau nunggu di warung makan. Tapi duduknya kita di majelis ilmu ini adalah untuk menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kisah Nabi Yunus di dalam Al-Quran dimention oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa surat. Nama Nabi Yunus itu sendiri dimention oleh Allah di 4 ayat Al-Quran sesuai urutan mushafnya. Di mana? Pertama di surah An-Nisa ayat 163 ketika berbicara tentang nama-nama Nabi yang disebutkan, Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Itu di ayat
163 surat An-Nisa. Kemudian di surah Al-An'am ayat 86. Lalu yang ketiga disebutkan dalam surah Yunus ayat 98. Jadi ada surat dalam Al-Quran diberi nama khusus oleh Allah dengan nama seorang nabi, yaitu Yunus. Enggak semua nabi dikasih nama oleh Allah jadi nama surat Al-Quran, bisa dihitung jari. Ada surat Yusuf, ada surat Ibrahim, ada surat Nuh, ada surat Muhammad, dan ada surat Yunus. Ya. Nggak disebut semua nabi ada nama suratnya dalam Al-Quran, tapi yang khusus itu hanya beberapa saja. Bahkan kayak Nabi Musa, banyak diulang kisahnya dalam Al-Quran, nggak ada surat namanya khusus surat Musa. Adanya surat Bani Israel. Nabi Isa, nggak ada nama surat dalam Al-Quran namanya surat Isa, tapi adanya surat nama ibunya, surat Maryam. Ya. Yang keempat, Allah mention nama Nabi Yunus ini di surat As-Saffat ayat 139. Kenapa penting kita membahas, mengkaji, mentadabburi kisah Nabi Yunus ini? Karena kisah perjalanan dakwahnya Nabi Yunus dan pertaubatannya kepada Allah. Biasanya yang tobat itu siapa? Umatnya yang diminta taubat, kan? Yang membangkang, yang akan dibinasakan oleh Allah baru pada taubat. Nah, ini terbalik, unik dan menarik. Kalau umat-umat yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah itu nggak sempat lagi bertobat. Kayak umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, Nabi Soleh, umatnya Nabi Lut, umatnya Musa, ya Fir'aun itu, umatnya Nabi Ibrahim, Namrud, itu hancur, dibinasakan, nggak sempat taubat dia. Tapi di antara umat-umat Nabi terdahulu ini yang membangkang kepada risalah Allah, membangkang kepada perintah nabinya, itu adalah umat Nabi Yunus. Dan sebelum diazab mereka sempat bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Unik. Justru yang kena apa? Ya, dalam tanda petik itu azab, ya, teguran. Ya, kita nggak nyebutnya azab untuk nabi dan rasul, enggak. Teguran. Itu justru nabinya yang mendakwahkan. Itulah sosok siapa? Nabi Yunus. Yang lain, nabi-nabi dan rasul yang lain nggak ada kena teguran dari Allah. Nggak ada yang mendapatkan ujian sebagaimana yang Allah timpakan kepada Nabi Yunus. Dan umat Nabi sebelumnya nggak ada yang seperti umatnya Nabi Yunus yang akhirnya selamat. Mereka bertobat, diterima tobatnya dan selamat. Subhanallah. Maka kita sangat tertegun, takjub dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam dan umatnya ini. Ada apa di balik itu semua? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Selain nama Nabi Yunus dimention oleh Allah, ada nama lain, nama gelarnya Nabi Yunus itu disebut 2 kali dimention oleh Allah. Apa? Dzannun atau Dzunnun. Itu di surat Al-Anbiya ayat 87. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi doanya Nabi Yunus itu yang istimewa, satu-satunya di dalam Al-Quran. Itu dimensionnya di dalam Al-Quran itu surat Al-Anbiya ayat 87, dan Allah menyebut nama Yunus itu tidak dengan namanya, tapi dengan nama gelarnya, Dzunnun, wa dzannuni, bukan wa Yunus. Ya. Karena ketika Allah memberikan teguran, ini seakan-akan memberikan pelajaran apa?
Allah aja nggak tega ngasih teguran nyebut nama orangnya, Nabi Yunus. Tapi disebut nama samarannya, nama penanya kalau zaman sekarang, kerennya begitu. Nama penanya Nabi Yunus itu siapa? Dhunnun wa dhannuni idz dhahaba mughadiban. Karena Allah menyebut di situ karakter Nabi Yunus dalam apa? Dalam bentuk yang kurang baik. Dia dalam keadaan marah, murka. Ingatlah kisah tentang Dhannun. Artinya Dhannun itu apa? Si empunya, si pemilik ikan besar. Ikan besar itulah yang menelan Nabi Yunus ketika dia lompat dari atas kapal, karena kapalnya itu penuh dengan muatan. Ya, sementara suasana di tengah lautan itu mengharuskan. Ya, ada seorang yang diturunkan dari kapal karena kelebihan beban muatan. Tapi unik juga kelebihan muatannya itu, kenapa yang diturunin dari laut bukan barang-barang ya, kontainer kalau zaman sekarang kan, tapi kenapa orang gitu ya. Wallahu alam itu kenapa itu. Dan yang ketika dia mengundi namanya keluar 3 kali namanya dia. Nah itulah makanya Yunus sadar. Oh, keluar nama saya 3 kali diundi. Nah inilah tanda isyarat dari Allah bahwa saya memang harus menerima teguran ini. Jadi dimention oleh Allah, kenapa? Wa dhannun, dengan nama gelarnya, sebutannya, nama penanya. Kenapa? Idz dhahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nah, nanti kita lihat ya, bahwa seorang pendakwah, seorang nabi dan rasul nggak boleh ada sifat pemarah dalam dirinya. Kesel itu nggak boleh kepada umatnya. Ya, apalagi yang bukan nabi dan rasul. Ya, apalagi cuma orang tua, apalagi cuma atasan, bos. Nggak boleh ente kesel sama bawahan. Orang tua semarah-marahnya sama anak nggak boleh kesel sampai dia tinggalin anaknya. Nggak boleh. Harus sabar menghadapi anak, harus sabar menghadapi istri, sabar menghadapi mertua, ya kan? Ya, sampai ada pepatah atau istilah khusus, ya, jadi nama pohon lidah mertua. Kenapa lidahnya tajam? Suka ngebanding-bandingin menantu, oh, ini yang sukses, mana yang kurang, mana yang anu, ya kan? Kalau lebaran kumpul, itulah kagak enak, kita suka diomongin sama mertua, ya. Ini anak saya yang sukses, yang ono kagak. Itu lidah mertua. Nah, jangan, kita hadapin sabar aja. Contohlah Nabi Yunus alaihi salam, nggak boleh seorang pendakwah, hamba Allah, apalagi kita yang banyak dosa, banyak kekurangan, meninggalkan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, ya. Jangan berbalik badan. Yang kedua disebut nama sahibul hut. Sahibul hut itu artinya orang yang berada di dalam perut ikan. Nah, itu disinggung oleh Allah, dimention nama ini di dalam surah Al-Qalam ayat 48, ketika Allah berikan taujih, arahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bersabar terhadap keputusan Allah seperti sabarnya sahibul hut. Wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu terhadap keputusan Tuhan. Jangan kamu seperti Yunus, ya gitu. Ya, wala takun ka sahibil hut. Nah, oleh sebab itu, hadirin rahmati Allah, jadi kisah Nabi Yunus ini disebutkan dalam surat Al-An'am, Yunus, Al-Anbiya, dan As-Saffat, sampai Nabi SAW memuji sosok Nabi ini. Walaupun jarang disebutkan, tidak banyak diulang-ulang seperti halnya Nabi-Nabi yang lain, tapi Nabi Yunus ini punya kedudukan istimewa di mata baginda Rasul SAW, sampai Nabi mengatakan apa? Tidak seharusnya seorang hamba ada yang berkata bahwa aku, siapa aku ini? Muhammad SAW, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jadi Nabi aja nggak mengaku dia lebih baik daripada Nabi Yunus. Padahal kita tahu Nabi itu adalah Muhammad SAW adalah Sayyidul
awwalina wal akhirin, sayyidu waladi Adam, pemimpin, penghulunya, pemuka seluruh anak Adam, yang awal dan yang akhir. Tidak ada nabi yang lebih baik daripada beliau. Ya, tapi Nabi mengatakan apa? Dengan kerendah hatian, dengan ketawaduan, aku ini enggak lebih baik daripada Yunus bin Matta. Dan enggak boleh ada seorang umatku, hamba Allah, yang berkata bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, apa pelajarannya? Saudara yang dirahmati Allah. Jadi kisahnya, kenapa sampai begitu istimewa kisah Nabi Yunus ini? Jadi Allah mengutus Nabi Yunus ini kan kepada penduduk siapa? Penduduk satu kampung namanya, daerah wilayah namanya Ninive, Ninawa. Kalau dalam tulisan Arabnya Ninawa, kalau ditulis dalam bahasa Latin Ninive. Ninive itu adalah letaknya di Irak, ya, dekat Babilonia. Beliau diutus kurang lebih pada abad ke-8 sebelum Masehi. Abad ke-8 sebelum Masehi, berarti setelah Nabi Musa. Nabi Musa itu kan hidup 1700 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Ya, berarti abad ke-8 dia setelah Nabi Musa. Bahkan hampir sejaman lah kira-kira, kurang lebih dengan zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nabi Yunus ini diutus di Irak, di wilayah Ninive, menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, meninggalkan kemusyrikan, beriman kepada Allah, tapi kaumnya menolak seperti kaum-kaum biasa sebelumnya. Bahkan mereka mencemooh dakwah Nabi Yunus alaihissalam, sehingga apa? Nabi Yunus ini merasa putus asa. Dan setelah Nabi Yunus memberikan peringatan demi peringatan, ancaman demi ancaman bahwa azab Allah akan datang dalam 3 hari, sampai puncaknya beliau begitu. Ya, 3 hari dari hari ini azab Allah akan ditimpakan kepada kalian. Tapi kelihatannya pada waktu beliau mengucapkan itu, respon kaumnya ini tidak bergeming, tetap menolak, bahkan kekeh, nggak mau beriman. Nah, pada saat itulah, melihat situasi seperti itu, beliau meninggalkan kaumnya. Ya, karena untuk apa? Ya, biasanya kalau Nabi itu menghadapi kaumnya yang ingkar, ya sudah diancam dengan azab. Sebelum azab itu turun, Nabi itu sudah diperintahkan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kampungnya. Tapi sebelum ada izin dan restu Allah untuk keluar dari negeri itu, Yunus sudah keluar duluan. Nah, ini tidak menunggu izin, tidak menunggu restu dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja. Ini kekurangannya di sini. Kalau nabi yang lain itu mereka selamat, dikeluarkan dari azab Allah, itu keluar dari kampung negeri atas perintah Allah sesaat sebelum terjadinya azab itu. Tapi Nabi Yunus sebelum ada perintah itu dia sudah keluar. Inilah kekurangannya. Tidak lama setelah Nabi Yunus pergi, ini ditulis dalam kitab-kitab tafsir, ya, maka tanda-tanda azab itu mulai tampak di langit. Kaum Ninawa yang ketakutan menyadari bahwa tanda-tanda alam ini adalah merupakan azab siksa dari Allah. Mereka segera menyadari kesalahannya. Mereka berkumpul di puncak gunung memohon ampunan kepada Allah dengan penuh penyesalan dan ketulusan. Lalu kemudian Allah pun menerima taubat mereka, mengangkat azabnya, dan membiarkan mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, Yunus udah pergi. Dia nggak tahu ini perkembangan yang ada di kaumnya setelah dia tinggalkan. Ya. Terus melanjutkan perjalanannya, Nabi Yunus naik sebuah kapal, ingin berdakwah ke negeri yang lain, tapi kapal tersebut terjebak dalam badai di tengah laut, di mana para penumpangnya sepakat untuk mengurangi beban dengan mengundi siapa yang harus dilempar ke laut. Maka disitulah keluar teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undian itu jatuh kepada nama Yunus selamat sebanyak 3 kali. Ya, tadinya orang-orang di situ tahu, ya, wah, janganlah. Ya, setelah keluar undian pertama, nama Yunus keluar, ya,
Orang-orang tahu ini orang terhormat, ya jangan engkau yang turun, biar kami aja. Ayo kita undi lagi. 2, keluar lagi namanya. Hah, ini bukan undian haji dan umroh, Pak. Kalau undian haji umroh mah enak. Keluar nama sekali udah seneng, apalagi keluar nama 3 kali. Ya. Masya Allah. Kita kan suka ngisi itu, apa tuh, form ya, undian, dikasih apa namanya, dikasih kertasnya kan berapa biji, kadang 3, ada yang 5. Wah, kita keluar 1 aja, oh senang. Apalagi keluar 3-tiganya, disebut 3 kali, keluar nama dia kita kali, wah luar biasa. Ini bukan seperti itu. Ya. Nah orang-orang itu nggak enak. Ini bagaimana kok ini Nabi ini yang keluar namanya. Kedua keluar lagi, oh enggak, jangan kau yang turun. Ketiga keluar lagi namanya. Akhirnya sudah ditahan sama orang-orang di kapal itu supaya jangan melompat. Akhirnya Yunus ini yang sadar diri, oh ini teguran dari Allah, saya harus lompat. Maka ketika beliau melemparkan dirinya ke laut, ya, maka Allah perintahkan seekor ikan besar untuk menelan Nabi Yunus tanpa melukainya. Dan tinggallah Yunus di dalam perut ikan besar itu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanada fiz zulumat, berada di dalam kegelapan, lapis-lapis kegelapan. Dalam perut ikan gelap. Ikan besar itu biasanya tinggalnya, mainnya di dasar laut, gelap lagi. Dan terjadi undian itu pada malam hari, jadi gelapnya berlapis-lapis. Coba bayangkan, nggak ada HP, nggak ada sinyal, mau minta tolong sama siapa? Ya, mau kirim sinyal bantuan, rescue, ya, Basarnas bingung mau kirim bantuan kemana, kagak ada sinyalnya. Ya, udah pasrah. Fanada fiz zulumat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini seorang nabi. Dia memohon kepada Allah dengan kerendahan hatinya, dengan keikhlasannya, dengan penuh penyesalannya. Dia mengatakan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini adab berdoa. Adab berdoa. Kita harus memohon apa? Memuji Allah. Kita harus menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah, pengesaan kita kepada Allah. La ilaha illa anta. Subhanak, maha suci Engkau. Kenapa? Karena penyucian terhadapnya itu adalah merupakan ya, tanda ya, kejujuran hati kita, ketaatan dan ketundukan hati kita kepada Allah itu dengan ditunjukkan dengan bagaimana? Menyucikan Allah dari segala kekurangan. Subhanak. Arti subhanak sih gimana? Bukan hanya pengakuan keesaan Allah, tapi juga ketika kita meminta, jangan ada terbersit sedikit pun perasaan dalam hati, dugaan, bahkan ada keyakinan Allah nggak akan mengabulkan doa kita. Itu nggak boleh. Atau Allah akan meninggalkan kita, nggak boleh. Ada perasaan seperti itu. Atau mengatakan, ya udah kita mah doa aja lah, pasrah aja. Ya paling juga tetap kena azab, tetap kena siksa. Nah nggak boleh itu ada perasaan segitu. Jadi ketika kita berdoa betul-betul kita harus merasa yakin Allah itu bersih dan suci dari segala macam kekurangan yang bisa kita gambarkan sebagai makhluk. Kalau makhluk kan kalau kita minta kepada teman, pada atasan, ya ada aja kurangnya orang yang kita minta. Anak minta sama orang tua kan dientar-entar. Atau mintanya 1.000 dikasihnya 500. Kan begitu. Minjem mau ngutang, saudara, ngutang berapa? 2 juta, ya paling dikasih pinjam sama temannya, udah gua kasih 500 dah, udah gak usah dibalikin, kan begitu ya. Nah begitu, karena saking kesiannya sama kita, dikit-dikit mau ngutang, ya udahlah, sedekahin aja udah 500. Nah kalau kita punya prasangka kepada makhluk kan begitu, tapi nggak boleh kepada Allah, nggak boleh. Allah tidak akan pernah mengurangi permintaan hambanya, tidak akan pernah menolak permintaan hambanya. Allah itu punya segala perbendaharaan, karunia
yang bahkan dia bisa memberikan lebih daripada apa yang diminta oleh seorang hamba kepadanya. Maka nggak boleh kita samakan ketika kita minta doa kepada Allah, kita samakan paling ya kayak kita minta sama orang tua, minta pinjaman sama atasan, ya pinjam sama ipar, sama tetangga. Nggak boleh ada perasaan begitu. Maka harus ada apa? Subhanak, Maha suci Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini penting. Kita harus mengaku di hadapan Allah kita ini banyak berbuat zalim. Gak ada orang gak pernah berbuat zalim. Gak ada orang semua perilakunya lurus, benar semua, gak ada. Ya. Hanya yang perilakunya benar lurus itu, yang gak pernah berbuat salah itu ya malaikat namanya. Ya. Yaf'aluna ma yu'marun. Rasul bisa nggak berbuat salah? Mungkin, tapi dia langsung ditegur sama Allah, diluruskan dan tidak terjatuh kepada kesalahan. Itu bedanya. Maksum itu istilahnya, ismah minal khata', terjaga, terpelihara dari perbuatan salah. Kalau dia mau berniat begini, udah dibelokin sama Allah. Contoh dalam Al-Quran, teguran kepada Nabi Muhammad kan ada, dan bisa kita baca dalam Al-Quran. Ini bukti bahwa Quran itu asli, otentik, nggak dihilangkan ayatnya oleh Nabi Muhammad. Padahal kalau namanya pemimpin, kalau ditegur, satu, kupingnya tipis, yang kedua, kalau ada teguran, hinaan, pasti nggak bakal dicatat dalam biografi pemimpin itu. Betul? Mana ada? Semuanya ditulis bagus-bagus semua. Pujian-pujian setinggi langit semua. Yang kritik kagak ditulis. Tapi Al-Quran, oh asli Pak. Abasa wa tawalla. Gimana? Itu pemimpin kalau ditegur sama Allah dalam Al-Quran ada seperti ini. Dia bermuka masam. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Wa tawalla, dia berpaling. Loh, itu nggak bagus itu digambar, tapi tetap ada, kita baca. Anjahul ama, ketika orang buta datang menghadapnya. Ya. Ada lagi ayat, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghaira wa idzal lattakhadhuka khalila idzal la dhaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kaum musyrikin itu pernah ingin apa? Menjerumuskan Nabi, nego, menawar supaya damai, supaya kondisi Mekah ini stabil. Ayolah Muhammad, sekali-kali engkau menyembah Tuhan kami, sekali-kali kami yang menyembah Tuhan kamu. Kita nggak usah konflik, udah damai aja. Gimana cara damainya? Kalau yang kasar itu kan minta satu hari Nabi Muhammad sembah itu berhala, sujudnya ada, rukunya macam-macam. Besoknya orang musyrikin yang nyembah Allah nggak pakai berhala lagi. Ya, sampai itu yang kasar. Tapi yang paling halus ada, ditawarkan juga sama mereka. Ya udah, kalau engkau nggak mau nyembah Tuhan kami, berhala-berhala kami dengan cara sujud, terbuka, ruku, nggak usah. Cukup engkau tunjukkan jari kelingking kamu. Begini aja, nggak usah begini. Nggak usah apa? Love, nggak usah. Love berhala apaan? Kelihatan sama orang, oh ini sesat, musyrik. Atau begini, nunjuk ke berhala, nggak usah. Yang paling kecil aja deh, sembunyi-sembunyi. Ya begini aja, kalau lewat depan Ka'bah ada banyak berhala, begini aja, kelingkingnya aja yang tunjukin. Sampai sekecil itu negonya. Nabi itu hampir terbawa. Demi apa? Menyelamatkan dakwah, menyelamatkan umat. Tapi ditegur sama Allah, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah idzal lattakhadhuka khalila. Ya, dengan imbalan apa? Rasul menjadi teman baiknya orang-orang musyrik. Akibatnya fatal. Tauhid ini sekecil apapun penyimpangannya, itu sama dengan kemusyrikan yang besar. Jadi nggak boleh main-main dengan tauhid. Nggak boleh kita menghormat kepada berhala, kepada Tuhan selain Allah. Memberikan pengakuan walau sekecil apapun itu, nggak boleh, nggak ada tawar menawar dalam akidah.
Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayat, kalau enggak maka apa? Kami akan timpakan siksa berlipat-lipat kali kepadamu wahai Muhammad, baik di dunia maupun apalagi di akhir. Laula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim. Kalau bukan karena Allah yang menetapkan hatimu, ya, niscaya hatimu itu cenderung untuk menerima tawaran itu. Nah, ini namanya ismah, dijaga sama Allah. Saudara kita rahmati Allah, ada pengakuan orang ini kita termasuk zalim, banyak yang zalim di antara kita. Maka apa pelajaran dari kisah Nabi Yunus ini? Satu, ya, nggak boleh ada sifat pemarah dalam diri kita. Ya nggak usah tinggi-tinggi deh soal dakwah. Ya sebanyak sekarang pendakwah kerjanya marah-marah. Ya, dikritik marah. Ya pendakwah itu ya sama dengan profesi yang lain. Kalau Anda berbuat salah ya Anda harus siap terima kritik dari jamaah. Ya, nggak boleh merasa diri kita lebih tinggi, lebih superior daripada jamaah. Ya. Dan tidak boleh ada sifat pemarah dalam diri seorang pendakwah. Termasuk juga sebagai seorang hamba Allah. Nggak boleh suka marah-marah kepada sama makhluk, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada anak, kepada teman, ya. Nggak boleh. Sebab kemarahan itu hanya akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya disebut dalam Al-Quran, dzahaba mughadiban fazanna allan naqdir alaih. Apa sih yang menyebabkan Nabi Yunus marah? Itu kan biasa ya, sifat manusiawi. Tapi kenapa dia ditegur sama Allah, diperingatkan dengan keras seperti itu? Karena fazanna allan naqdir alaihi. Yunus menyangka bahwa kami tidak akan menyempitkan jalannya. Dikirain jalan dakwah itu dikasih enak-enak aja, dikasih yang hamparan bunga, dikasih sorotan media, dikasih tempat panggung, dikasih penghargaan seperti halnya koruptor-koruptor, ya kan? Dakwah nggak sama seperti itu. Ya, dakwah itu pasti banyak durinya, banyak ya batu-batu kerikilnya, ya. Jadi jangan dianggap ini jalannya lempeng-lempeng aja, enggak. Nah, itulah kesalahannya. Maka ditegur sama Allah karena dia memiliki apa? Fazanna allan naqdira alaih. Dia menyangka bahwa seorang nabi atau rasul tidak akan pernah dibiarkan menghadapi kesulitan. Jalannya tanpa hambatan kayak jalan tol, enggak bisa. Ya jalan tol aja kan kita harus ada remnya juga. Ya. Ada rombongan truk, ada rombongan bus yang jalannya lelet. Nah, itu. Kita mesti hati-hati, jangan kita maunya cepet, ini di depan ada ini, kita mau nyalip, di sini ada mobil, celaka. Itu jalan bebas hambatan juga nggak sebebas yang kita inginkan. Harus kira-kira juga jalan, ya. Jangan ada hawa nafsu. Nah, itulah nafsu marah ketika di jalan itu bikin celaka. Apalagi kalau dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pentingnya sabar dalam hidup. Dalam berdakwah penting kita bersabar, dalam hidup kita harus juga punya sifat sabar. Makanya Allah memuji, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarlah engkau. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Mereka yang punya ujian yang besar, punya pengikut yang besar, tapi mereka tetap bersabar. Itulah yang disebut dengan 5 Rasulullah azmi, Nabi Ibrahim, Musa, ya, kemudian apa? Isa, ya. Siapa lagi? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Ta'ala melarang Nabi kita Muhammad jangan sampai seperti kesabaran tipis sebagaimana siapa? Nabi Yunus. Wasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil huti idh nada wa huwa makzum. Ya, jangan kamu seperti Nabi Yunus, seorang yang berada di dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Itu pentingnya sabar dalam hidup. Sabar di dalam keluarga, sabar ketika
Ini sekarang lagi banyak gelombang PHK. Ya kan? Ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Semua nggak baik-baik. Dunia ini nggak baik-baik. Perang. Ini perang India, Pakistan. Ini pasti akan bikin gejolak ekonomi dunia. Belum lagi selesai perang di Palestina. Belum selesai perang di Ukraina, kekuatan besar dunia. Dan diprediksi ya perang antara India dan Pakistan sekarang ini bisa memicu perang dunia ketiga. Harus siap-siap Anda. Ya siap-siap susah maksudnya. Bukan siap-siap angkat senjata, bukan. Sebab satu perang yang bersifat mengglobal, mendunia, itu pasti akan berdampak kepada seluruh negara. Nggak pilih jauh apa dekat, nggak. Semua kena dampaknya. Akan ada resesi global. Ya, maka kita harus belajar bersabar. Banyak berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Yunus. Di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Ada gelap perang, ada gelap ekonomi susah, ada gelap macam-macam gelombang PHK. La ilaha illa anta, ayo perbanyak doa ini. Ya, ini kita sedang masa krisis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang keempat, rahmat Allah itu melampaui semua dosa kita. Jadi kaum yang sudah begitu aja membangkang, itu masih diterima taubatnya sama Allah. Padahal sudah turun tanda-tanda azab. Tapi karena melihat kesungguhan, ketulusan, penyesalan, Allah mengangkat azabnya. Kenapa? Al-Quran mengatakan, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Aku ini, kata Allah, adalah zat yang maha pengampun bagi orang yang mau bertobat, orang yang beriman, orang beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ihtada. Kenapa? Maka kita dituntut untuk apa? Berani mengakui kesalahan. Nah ini susah. Gak semua orang berani mengakui kesalahan. Tapi doa Nabi Yunus itu mengajarkan kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani bermaksiat, berani kita mengakui kesalahan kita. Itu yang penting. Allah itu gak jahat sama kita. Ya, setiap maksiat lalu kemudian langsung diturunkan azabnya. Enggak. Dikasih kesempatan kita bertobat. Dan Allah pasti terima taubat kita seorang hamba. Asal kita berani mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. 5. Kekuatan doa dalam menghadapi kesulitan. Ya, ini penting. Bagaimana tadi yang saya sampaikan, dalam keadaan sulit seperti ini kita harus banyak-banyak berdoa. Ya, berdoa untuk keselamatan keluarga di tengah badai krisis ekonomi, berdoa untuk saudara kita di Palestina di tengah kondisi genosida, perang, yang berdoa memohon keselamatan buat umat Islam dari makar-makar musuhnya. Bahkan ya beratnya jadi orang Palestina ini ya, ujian kita nggak seberapa. Tapi beratnya orang Palestina itu udah digencet, dibunuhin sama Israel, saudara-saudaranya orang-orang Arab juga banyak yang pengkhianat, membiarkan pembunuhan itu terjadi. Apa yang perlu kita lakukan? Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah, doa aja. Kita udah nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa. Teriak udah, bantu donasi udah, ya, dorong pemerintah udah, dorong ini itu udah. Apa yang perlu kita lakukan? Ya sudah, nggak ada daya upaya kekuatan lagi, apa? Doa aja, minta sama Allah. Kita adukan semua permasalahan kita kepada Allah, biar Allah yang selesaikan dengan caranya. Karena kita udah nggak punya kekuatan lagi. Mau lawan Israel, mau lawan Amerika, mau lawan negara-negara kaya yang membantu Israel, ya, udah nggak punya kekuatan kita. Biar Allah aja yang selesaikan. Itu adalah kebakaran, adalah angin puting beliung ya di Israel, adalah banjir lagi sekarang, masya Allah. Itulah tentara Allah. Banyak doa. Insya Allah. Dan yang terakhir, pelajaran dari kisah Nabi Yunus bahwa kehidupan adalah kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Setelah diselamatkan dari ikan, dia keluar, dimuntahkan oleh ikan itu. Setelah taubatnya Nabi Yunus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus tidak menyerah pada penyesalan, beliau bangkit kembali, beliau perbaiki dirinya,
dan menjalankan tugas kenabiannya dengan lebih baik dan lebih dedikasi. Ya, maka itulah kita harus belajar dari kisah ini untuk bangkit dari keterpurukan kita, senantiasa optimis kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.